Sombat Jitmut atau nama lengkapnya Dr. Abdul Munim Sombat Jitmut merupakan seorang muslim yang lahir dan dibesarkan di Thailand. Ia dibesarkan dari keluarga petani dan melanjutkan studi di salah satu kampus di Amerika Serikat, yaitu Universitas Missouri. Di tempat yang sama, ia juga bertemu dengan wanita yang kemudian menjadi istrinya, yaitu Linda Kolokonis. Hingga akhirnya mereka dikaruniai 6 orang putra, dan Linda berganti nama menjadi Linda Jamilah. Mereka tinggal di Lexington, Kentucky, Amerika Serikat. Dr. Jitmut sering pergi keluar kota karena beliau merupakan pimpinan 7 sekolah Islam di Amerika. Peristiwa yang tak terduga terjadi pada tahun 2013, istri tercintanya Jamilah meninggal dunia. Hal tersebut tentu memberikan kesedihan bagi Dr. Jitmut, tak terkecuali 6 putranya. Tapi dengan keimanan yang dimiliki keluarga Islami tersebut, mereka bisa ikhlas melepas kepergian Jamilah. Di antara 6 anak beliau, salah satunya bernama Salahuddin Jitmut. Salahuddin yang baru berusia 22 tahun dikenal mempunyai kepribadian yang baik dan taat ajaran agama. Salahuddin tercatat sebagai mahasiswa di University of Kentucky. Selain itu dia juga bekerja part-time di sebuah restoran pizza di kota Lexington. Pada tanggal 19 April 2015, saat itu Salahuddin sedang melakukan rutinitasnya bekerja seperti biasa. Tidak lama, masuk sebuah orderan pizza. Setelah pegawai restoran menyiapkan orderan tersebut, kemudian Salahuddin diminta mengantarkan pesanan pizza itu ke sebuah apartemen bernama Walnut Hills. Begitu sampai di tujuan, Salahuddin dihampiri oleh 3 orang tak dikenal. Tanpa banyak omong, mereka langsung merampas barang-barang milik Salahuddin. Tidak cukup sampai di situ, bahkan salah seorang dari mereka mengeluarkan senjata tajam, lalu mengikam Salahuddin beberapa kali. Tubuh Salahuddin roboh dan dia meninggal di tempat kejadian. Tidak lama setelah itu ada seorang warga yang kebetulan melintas dan melihat Salahuddin tergeletak di pelataran apartemen. Kebetulan orang itu mengenal Dr. Jitmut dan dia tahu jika Salahuddin adalah anak dari Dr. Jitmut. Orang itu pun langsung menghubungi Dr. Jitmut dan mengabarkan kejadian yang menimpa Salahuddin. Saat itu sudah larut malam. Mendengar kabar itu, Dr. Jitmut langsung terdiam. Selama beberapa jam, beliau hanya duduk di kursi sambil menangis. Tubuhnya tidak dapat digerakkan. Setelah itu, Dr. Jitmut berjalan menuju kamar Salahuddin. Saat di dalam kamar anaknya, dia berkata, "Allah telah membawa Salahuddin kembali." Setelah kondisinya cukup tenang dan membaik, Dr. Jitmut kemudian pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah anaknya. Kerabat dan warga muslim di sana menduga, mungkin saja kejadian ini akibat rasa benci beberapa kelompok masyarakat terhadap umat Islam. Petugas kepolisian merespon peristiwa ini dengan cepat. Mereka langsung melakukan investigasi dan memburu pelaku kejahatan kepada Salahuddin. Tidak butuh waktu lama, kepolisian berhasil membekuk 3 orang pelaku. Mereka adalah Trey Alexander Lefort berusia 22 tahun, Antonio Lewis 30 tahun, dan Cameron Russell McClellan 28 tahun. Pada saat diinterogasi, Trey mengaku bahwa pada malam kejadian memang dia merampok barang-barang milik Salahuddin. Tapi Trey menyangkal jika bukan dia yang menghabisi nyawa Salahuddin. Di ruangan yang lain, Antonio dan Cameron justru berkata sebaliknya. Dari pengakuan mereka berdua ini, sebenarnya perampokan itu sudah direncanakan dan yang memimpin adalah Trey. Mereka menjelaskan modus yang dilakukan adalah dengan cara menelpon restoran pizza secara acak, lalu melakukan order dan ketika si kurir datang untuk mengantar pesanan itulah, mereka akan merampas semua barang berharga milik kurir yang dijadikan korban. Trey pemimpin mereka bahkan sampai membeli alat khusus supaya ponsel yang mereka gunakan tidak terlacak oleh pihak kepolisian. Sebelum melakukan order di restoran pizza tempat Salahuddin bekerja, sebenarnya mereka sempat melakukan 3 order di restoran lain. Tapi mereka gagal melumpuhkan calon korbannya. Lalu akhirnya mereka berhasil melakukan aksi jahatnya terhadap Salahuddin. Ketika Salahuddin tiba di teras apartemen, 3 orang ini langsung menyerang Salahuddin. Menurut pengakuan Antonio dan Cameron, Trey lah yang mengikam tubuh Salahuddin. Bahkan di saat Salahuddin dalam kondisi tidak berdaya, Trey dengan santainya mengambil pizza pesanan itu, kemudian memakannya di tempat. Dari keterangan 3 pelaku ini, dugaan adanya motif rasisme yang sempat beredar pun akhirnya terbantahkan. Atas dasar semua bukti-bukti yang ditemukan kepolisian, akhirnya Antonio dan Cameron hanya dijatuhi hukuman wajib lapor saja. Berbeda dengan Trey Alexander Lefort yang bisa dijerat dengan hukuman mati atas kejahatan yang telah dilakukannya. Proses sidang untuk kasus ini berjalan cukup lama sampai butuh waktu 2,5 tahun. Sidang terakhir yang mengagendakan putusan untuk Trey dilaksanakan pada tanggal 7 November 2017.
Setelah memimpin sidang sekian lama, sebetulnya hakim pengadilan sudah memiliki hasil putusannya. Akan tetapi di ruang sidang itu Dr. Jitmot meminta agar bisa diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan. Do you swear or affirm that the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Yes, I do. Pria berusia 66 tahun itu pun melakukan hal yang mengejutkan banyak orang. Tak hanya pengunjung yang hadir di ruang sidang, Trey dan keluarganya, bahkan hakim tidak bisa menahan air mata. Dalam kesempatan itu, Dr. Jitmot bertanya, "Apakah kamu sudah mengakui perbuatanmu merenggut nyawa anakku?" Trey menganggukkan kepalanya. Kemudian Dr. Jitmot melanjutkan dengan mengatakan, "Trey, seandainya Salahuddin ada di sini, meskipun kamu telah melakukan hal seperti itu kepadanya, dia akan memaafkanmu. Sebab memang begitulah seorang Salahuddin. Trey, keponakanku tersayang. Aku tidak menyalahkanmu, aku tidak marah kepadamu karena telah menyakiti anakku. Tapi aku menyalahkan setan yang telah menyesatkanmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sudah memaafkanmu. Karena memberi maaf adalah sedekah terbesar dalam Islam." You did admit of actually in the act of killing him. Is that correct? So, if Salahuddin were to be here, alive, because you are one of who planned to kill him, but if he alive, he will forgive you. That's the way he was. That's the way he is. So I'm taking, he take the teaching of Islam at heart. My dear nephew, Trey, I don't blame you for the crime you commit. I'm not angry at you for being part of hurting my son and their brothers. I'm angry at the devil. I blame the devil who misguiding you and misleading you to do such a horrible crime. No, I don't blame you. I'm not angry at you at all. I want you to know that. I wish I can go and hug you right now. I really feel sorry for your parents. As a father, I feel sorry for your parents. They raised you well. They raised you and they want you to be successful. Your success is their success. Your happiness is your happiness, their happiness. Now they have to cry because of your crime that's committed. I feel sorry for them. I forgive you on behalf of Salahuddin and his mother. Kathy asked me about forgiveness. Forgiveness is the greatest gift or charity in Islam. I have to pour myself out to forgive someone that have wronged our family. Setelah Dr. Jitmot selesai memberikan pernyataan, hakim tak kuasa menahan tangisnya. Hakim kemudian menunda proses sidang untuk beberapa waktu. I think this may be a good time to take a break. Thank you. Lalu ketika persidangan dimulai lagi, sekarang giliran Ibu Trey yang memberikan pernyataan. Ibu Trey meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan anaknya. Selama ini keluarga sudah mencoba berbagai cara agar Trey bisa lepas dari kebiasaannya mengkonsumsi narkoba, tapi semua itu tidak berhasil. Sang ibu juga mengungkapkan bahwa dia benar-benar terkejut saat mendengar pernyataan Dr. Jitmot. And I know I am deeply sorry for your loss. And I thank you so much for comforting me and my family. Because I was shocked to hear your forgiveness. Kemudian hakim memberikan kesempatan Trey untuk memberikan pernyataan. Pria berwajah saat itu pun menangis, dia tidak menduga Dr. Jitmot akan mengatakan seperti itu di persidangan. Trey juga memohon maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan dan berterima kasih atas pengampunan yang sudah diberikan oleh Dr. Jitmot. Mr. Wilford, do you wish to make a statement? Yes, ma'am. I'm sorry about what happened that day. But I do applaud you. Because it takes a powerful man to know that somebody has hurt them. And do what you, get up there and say what you just said. I have a child. She is 4. And I can imagine the hurt, the pain. And what you learn. Just tell us like you do. So when I thank you for your forgiveness.
Melihat pria yang merenggut nyawa anaknya meneteskan air mata, Dr. Jitmut pun memberi Trey tisu. Di kesempatan ini Dr. Jitmut menjabat tangan Trey, kemudian memeluknya. Keluarga Trey yang lainnya kemudian datang menghampiri. Setelah menganalisa seluruh jalannya persidangan dan dengan mempertimbangkan semua kondisi yang ada, termasuk keikhlasan Dr. Jitmut, hakim yang awalnya ingin menjatuhkan hukuman seumur hidup untuk Trey, kini merubah putusannya menjadi hukuman penjara selama 31 tahun dengan kemungkinan untuk banding. Di luar ruang sidang, wartawan mewawancarai Dr. Jitmut. Mereka bertanya apa alasan Dr. Jitmut bisa memaafkan orang yang telah merenggut nyawa anaknya. Dr. Jitmut kemudian menjelaskan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Pemaaf. Beliau melakukan semua ini dengan harapan Trey bisa membuka lembaran baru yang lebih baik, sehingga suatu saat Trey dan Salahuddin bisa bertemu di surga. If I as a father fail to forgive a person, Islam teaches that God will not be able to forgive that person because he owed to me and Salahuddin and his family. Now Salahuddin family open-heartedly forgive him. Now the door opportunity for God to forgive him is open. It's up to God because God said in the Holy Quran, Allah Almighty God is the most forgiving and the most merciful. Now I said, my nephew, God gonna forgive you because He promised in this word, He's the most forgiving, the most merciful, provided I forgive you first. So I did forgive you. So now God turned to forgive you. So reach out to Him. I want Him to reach out to God. You have a new chapter of good life coming. When you come out from your confinement, do righteous deed because your righteous deed gonna lead to the path of truth, lead back to God Almighty that will reunite you and Salahuddin in paradise. That's my message to my nephew. Kemudian salah seorang petugas kepolisian berkata kepada wartawan bahwa Dr. Jitmut adalah sosok panutan yang sangat luar biasa. Setiap orang tua harus mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Dr. Jitmut. Meski tidak mengenal keluarga Trey, beliau dengan lapang dada mengampuni pria tersebut. I think it was something for every parent to see, and how fortunate these young men are to have such a role model and a father and a leader in a community that actually gives guidance and a path. And I think that's what we saw in this. We had two really good families that came together that did not know each other over some tragedy. Beberapa tahun kemudian aktor senior Hollywood, Morgan Freeman, mengunjungi Dr. Jitmut. Morgan sangat terkesan atas apa yang telah dilakukan oleh beliau. I've come to a cemetery in Lexington, Kentucky to meet Dr. Abdul Munim Samban Jitmut. He followed Islam's holiest law in the face of great personal tragedy. I understand that you had something tragic to your family. Can you tell me about it? Yes, sir. 3 years ago, of course, our dearest son Salahuddin got murdered. Tell me what you remember happened actually that night. Yes, sir. So I gave Salahuddin a call. And he said, Baba, I'm deliver the pizza. Oh, I will call you later then. He said, Inshallah, Baba. That was his last word for me to hear. Di saat sedang berbincang, Dr. Jitmut mengucapkan kalimat Insya Allah. Morgan Freeman ternyata memahami arti kalimat tersebut. Aktor legendaris itu kemudian bertanya, apakah yang Anda katakan itu artinya jika Tuhan menghendaki? Lalu Dr. Jitmut menganggukkan kepalanya. That means God willing, right? Yes, God willing. Actually, that order not supposed to be his order. It's another lady supposed to deliver, but she afraid, so Salahuddin volunteer. Dr. Jitmut kemudian melanjutkan pembicaraannya.
bahwa salah satu yang membuat hatinya tenang adalah ketika malam kejadian itu sesaat sebelum Salahuddin meninggal. Ada saksi melihat Salahuddin mengangkat telunjuknya ke atas sambil berkata la ilaha illallah yang artinya tiada Tuhan selain Allah. There was a moment in the tragedy of Salahuddin's death that gave you some comfort. Yes, sir. By the time of death, the night of murder, there was a witness who had observed Salahuddin's body lean against the wall, and his finger go like this. She realized he's Muslim, because the way he raised finger, that means he recites Shahada. At the time of sorrow, God sent this incident to comfort me and all of my sons. Dr. Jitmut juga menjelaskan sewaktu pertama kali mendengar kabar jika Salahuddin mengalami peristiwa itu, semuanya tidaklah mudah. Tapi karena ajaran agamanya mengatakan, Tuhan menciptakan seluruh umatnya dan salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah memaafkan orang yang paling menyakitimu. You get the mercy to do that. He's the murderer of your son, and you forgive. Mr. Freeman, it didn't come easy, but because of Shahada, our deep belief in the oneness of God. Dari hasil perbincangannya dengan Dr. Jitmut, Morgan Freeman menyimpulkan, I find what Dr. Jitmut did truly humbling. Of course, he was saved with just following God's commandments about Shahada. I think many people see God's commandments as just admonitions. What people like Dr. Jitmut understand is that they are God's way of showing us how to live better lives as communities, as individuals, as members of the human race. Kisah ini mengajarkan kita tentang keikhlasan dalam memaafkan dan kekuatan iman yang memungkinkan kita untuk meredakan rasa sakit yang mendalam. Meskipun sulit untuk memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita atau orang yang kita cintai. Memberi maaf adalah sedekah terbesar dalam Islam. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua